Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Halim, bertemu lagi dengan saya Riki Suardi di program kesayangan kita, obrolan seputar Islam yang ringan dan penuh dengan barokah, faidah, di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentu saya tidak sendirian, sahabat semua. Dan sudah hadir bersama saya, menemani saya di sini narasumber kita, guru kita yang tentu tidak asing lagi nih bagi sahabat-sahabat semua, apalagi ini sahabat Halim yang ada di usia muda atau sudah menjadi orang tua, punya anak satu, ini pasti nggak asing lagi sama Ustadz yang satu ini. Ini dia Ustadz Ucu Najmuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini terima kasih banyak Ustadz sudah bisa memenuhi undangan kita untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa ketemu, saling menyapa juga dengan sahabat Halim yang ada di rumah ini. Dan sahabat semua, insya Allah pertemuan kita atau pembahasan kita di episode kali ini cukup menarik nih, karena kita akan membahas seputar orang tua Ustadz, menjadi orang tua idaman bagi anak. Dan tentunya ini menjadi bakal yang sangat penting Ustadz, apalagi untuk sahabat-sahabat Halim sekalian ini yang calon-calon ayah, calon-calon ibu lah, insya Allah. Nah, maka saya penasaran Ustadz sebetulnya dengan tema ini, karena kemarin beberapa waktu lalu lah sebetulnya sempat membaca satu artikel Ustadz, bahwa Indonesia ini dinobatkan menjadi negara fatherless gitu Ustadz. Negara yang pengasuhannya nomor 3 itu tanpa sosok ayah Ustadz. Nomor 3 di dunia, kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan. Dan kita juga mendapati banyak fenomena Ustadz di akhir-akhir ini, anak-anak ataupun remaja yang justru lebih sering ada di luar nongkrong, merasa lebih betah Ustadz di luar rumah dengan pergaulannya yang segala macam daripada atau ketimbang berada di rumah Ustadz. Nah, ini barangkali gitu ya yang menjadi sebab adalah orang tua ini belum menjadi idaman bagi anaknya Ustadz. Nah, kita akan gali sahabat Halim semua dimulai dari hal yang paling urgent, paling dasar Ustadz, mengenai pentingnya menjadi orang tua idaman bagi seorang anak. Sebetulnya seberapa penting orang tua itu menjadi idola bagi anaknya Ustadz? Fadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat Halim yang dimuliakan Allah. Jadi sebetulnya konsep pendidikan dalam mendidik anak itu sebetulnya dari dulu sudah ada. Dari mulai zaman Nabi Adam juga sudah ada. Betul. Karena kan Nabi Adam juga punya anak. Dan pada saat itu juga anaknya Nabi Adam yang jumlahnya cukup banyak, ternyata tidak semuanya anak-anak dan turunan Nabi Adam juga itu ada yang mabrur semua. Nah, termasuk salah satu anak dari Nabi Adam sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, namanya Khabil. Malah dia membunuh adiknya sendiri gitu kan. Jadi emang jadi sosok seorang orang tua itu emang tidak mudah. Jadi jangankan kita yang notabene tidak langsung diberikan wahyu oleh Allah. Para nabi saja juga dulu punya anak juga ada yang bermasalah. Nabi Nuh juga anaknya bermasalah. Oh iya. Nabi Lut juga anaknya bermasalah. Betul. Begitu. Dan kalau kita melihat dari rangkaian cerita-cerita itu, emang ujian Allah itu bermacam-macam. Dan yang paling luar biasa ujian itu di keluarga. Nah, peran orang tua dalam konsep berkeluarga ini ya emang sangat urgen sebetulnya. Da Ustadz kayaknya tidak bisa mengatakan bahwa jelema teh kudu soleh kabehanana nya. Betul. Da karena kalau soleh kabehanana riweuh meureun nya kayak kalau kemudian doraka kabehanana riweuh gitu kan. Artinya ya ada yang soleh, ada yang tidak. Nah, cuman itu dikembalikan kepada kita sebetulnya. Nabi Adam juga bukan tidak mendidik anaknya untuk baik, tapi ternyata Khabil melakukan seperti itu. Nabi Lut juga sama. Dia sudah mengajak anaknya, mengajak istrinya. Nabi Nuh juga sama. Nggak ada orang tua yang mengajak kepada kejelekan. Jadi
kalau ada copet, da budakna mah tong jadi copet teh. Mun bisa mah cenah budak mah tong jadi copet gitu kan. Jangan jadi copet lah anak saya mah, karena biarin saya aja yang jadi copet. Artinya secara naluriah orang tua itu tidak mau anaknya itu tidak baik begitu kan. Betul. Nah, makanya di kita ada 3 gitu ya untuk harus dibentuk itu. 1 pinter, 2 bagernya ya bahasa Sunda mah. Yang ketiga bener. Nah, pinter, bager, bener. Budak anak itu harus pintar ya, baik, lalu benar gitu kan. Iya. Kalau di Sunda kan nyambung, Enak pinter, bager, bener. Nah, kenapa? Karena anak pintar itu kalau tidak bener, ini kan susah itu kan. Untuk membuat dia benar itu. Betul. Makanya membenarkan orang pintar itu susah. Ya. Tapi memintarkan orang benar gampang. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau kita targetnya gimana gitu. Target orang tua itu gimana? Ya, makanya nanti peran orang tua itu untuk mencetak anak menjadi 3 ini yaitu harus jelas. Ya, harus jelas. Jadi yang pertama orang tua itu sebagai accessibility. Jadi dia harus jadi accessibility yang masuk ke anak dan ke orang tua itu apa? Yang negatif atau yang positif? Karena itu akan menentukan 3 ini Kang Riki ini ya. Ini kan menentukan sekali ini. Si anak itu dia bisa pinter, bisa bener, bisa bager tuh. Kalau dengan accessibility tadi, Ustaz. Kalau anak ingin pinter, gampang lah. Kenapa? Tinggal banyak lembaga-lembaga pendidikan. Kalau tidak mau juga bisa pakai nutrisi otak lah. Kecuali kalau emang sudah dilahirkan dalam keadaan idiot kan, itu beda lagi. Tapi kalau ingin membuat anak dicetak dengan pintar ini mungkin mudah. Tapi ini persoalannya di 2. Makanya orang tua harus punya accessibility. Dia harus punya accessibility yang luar biasa. Jadi apa sih accessibility? Begini. Jadi ketika ini kan 7 kurma ini ya. Ini kalau ini dikebawahkan oleh Ronaldo, ini harga ini bisa turun ya. Atau dia diminum oleh Ronaldo. Itu bisa naik itu ratingnya. Tapi kalau ini dikebawahkan oleh Ustadz Ucu, ini kan beda. Ya, lalu Ustadz Ucu juga minum. Kemudian ada yang syuting. Itu akan beda. Kenapa? Karena Ronaldo ini kan dia jadi figur otoritas. Sehingga apapun yang dilakukan oleh dia diturut. Iya. Nah, gampangnya begitu. Betul. Kenapa anak itu kenapa figur orang ataupun kenapa orang tua itu tidak menjadi atau si anak itu jarang nurut ke orang tua? Karena emang kehilangan itu. Nah, kehilangan accessibility tadi, Ustaz ya. Nah, itu. Jadi bagaimana sebagai orang tua itu akan menjadi accessibility dan dia akan jadi figur otoritas yang kuat di anak. Okay. Ya kalau sekedar disekolahin mah gampang lah. Iya, betul. Jadi kuncinya di sana. Orang tua memiliki accessibility. Dia accessibility-nya mau positif mau negatif. Kalau negatif ya negatif. Kalau positif ya positif. Apa artinya, Ustaz, kalau misalnya accessibility ini, Ustaz ya? Tadi yang saya tangkap, Ustaz, bagaimana orang tua ini justru menjadi figur yang mencontohkan, Ustaz, maksudnya seperti itu, Ustaz ya? Iya, jadi dia harus mencontohkan, dan mencontohkan itu bisa jadi 2. Bisa mencontohkan yang baik, bisa mencontohkan yang jelek kan? Kan gampang sekali karena anak itu kan menyerap dari orang tuanya lebih cepat dibandingkan dia dari lingkungan sebetulnya. Cuman kan seringkali kita nyalahin lingkungan. Iya kan, atasnya ada ulin jeung itu cenah. Apa di rumah juga sih, lihat aja di rumahnya gimana gitu kan. Karena accessibility yang paling cepat itu kan itu adalah di rumah. Di gitu. rumah, karena yang paling dekat justru. Paling dekat dan bukan paling dekat lagi karena yang paling pokok satu darah. Betul. Kan accessibility kan darah itu lebih kuat. Nah, makanya nanti peran ayah itu ya harus betul-betul memerankannya di sana. Jadi pokoknya dia harus di accessibility aja. Jadi accessibility-nya apa nih sehingga dia yang dia figurkan itu apa sih dari ayah itu apa yang dia idolakan itu apa? Kan anak itu gini. Kalau ke ibu
dia memunculkan rasa kasih sayang, kalau ke ayah dia memunculkan idola. Nah, begitu. Nah, itu masalahnya saat kebetul. Memang justru seharusnya idola itu ada di sosok ayah saat ya. Di sosok ayah. Makanya tadi fatherless ini Indonesia sebagai negara nomor 3 fatherless, orang kehilangan sosok ayah ini menjadi satu hal yang sangat darurat gitu. Makanya karena tadi yang Ustadz bilang idola itu di ayah sebetulnya. Selain ibu dikasih sayang, idola di ayah saat ya. Dan itu yang paling pokok yang Ustadz alami itu kan, yang Ustadz alami dan Ustadz kaji dan riset selama ini. Karena emang 70% masalah anak itu masalahnya di ayah. Oh, subhanallah. 70%, hampir semua. Makanya kalau Indonesia menempati peringkat ketiga fatherless itu wajar. Karena emang orang-orang yang konseling ke Ustadz bahwa anak itu ya masalahnya di ayah. Sebetulnya itu. Karena emang gimana ya, kalau Ustadz melihat sosok ayah sekarang itu ya lebih apa ya, lebih komunikatif dan komunikan dengan orang luar dibandingkan dengan orang yang ada di dalam. Jadi dia bisa ngobrol dengan temannya, bisa ngobrol dengan klien, bisa sampai berjam-jam dengan orang, dengan siapa, dengan di luar gitu kan, di tempat kerjanya atau di mana. Tapi begitu pulang ke rumah itu nggak bisa nyambung gitu kan. Betul. Itu kunci. Maka wajar kalau Indonesia menempati peringkat ketiga. Malahan kalau ini tidak diperbaiki ini, karena Indonesia kan paling banyak, wajar nomor 3 juga karena emang mayoritas jumlahnya juga paling banyak. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara yang seperti Estonia yang hanya berapa puluh ribu ya, fatherless-nya tidak terlalu tinggi gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya ini permasalahan nggak hanya di negeri kita tadi, mungkin di banyak negeri juga masalah ini terjadi. Bahkan Ustaz tadi bilang juga ini bahkan dari zaman dulu ketika manusia pertama diciptakan, Nabi Adam alaihissalam aja gitu ya, sudah mendapati permasalahan-permasalahan menjadi orang tua itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Iya, makanya dibutuhkan apa ya? Jadi satu, alaikum bil ilmi, orang tua itu harus terus mencari ilmu. Bukan mencari dunia, mencari ilmu. Jadi kan kalau orang tua terus dia ngejar dunia, tetapi ternyata anaknya diserahkan pendidikannya pada orang lain 100%, itu juga itu bisa bermasalah. Itu bermasalah. Jadi kalau bahasa Ustadz begini, ada jadwalkan buat anak itu untuk bahwa kita mau belajar gitu kan. Jadwalkan begitu, karena anak juga sebetulnya kalau yang Ustadz tahu secara psikologis, dia sebetulnya melihat dulu karakter-karakter di dalam rumah sebetulnya. Kalaupun nanti ada yang mengatakan, oh ternyata di sekolah lebih banyak pengaruhnya, sebetulnya dia juga lihat di rumah. Kalau anak rajin belajar itu karena di rumah juga ada yang rajin belajar. Dan itu ya sosok ayah dan ibunya. Tapi kalau ternyata sosok ayahnya dan ibunya hangout terus, yang anaknya juga hangout aja. Ya bakal begitu. Apa lihat aja kalau kenapa ya anak saya, Ustadz katanya anak saya senangnya di kafe gitu kan ya, tidak senang di masjid. Ya tinggal lihat aja di rumah. Kalau di rumahnya juga ayah dan ibunya resepnya juga di kafe, ya jangan salahkan gitu kan. Betul. Nah itu yang kunci. Makanya alaikum bil ilmi. Jadi yang pertama harus terus belajar gitu kan, harus terus belajar. Kemudian yang kedua alaikum bil mahabbah. Sosok orang tua itu yang kedua harus al mahabbah. Jadi memunculkan rasa cinta begitu kan. Kalau sudah muncul al mahabbah, rasa cinta ini, ya anak juga akan sama. Itu kan akan terjadi apa? Hukum alam. Nah, jadi yang ketiga yang harus dipersiapkan oleh seorang ayah atau seorang orang tua itu adalah alaikum biddin. Yaitu bagaimana seorang tua itu betul-betul harus mendekatkan anak itu ke agama. Ini perlu sekali begitu kan. Kenapa kemarin aja ada artis Korea, gimana anak-anak usia 12 sampai 18 tahun sampai menjerit-jerit ya. Ketika baru lihat mobilnya aja udah menjerit. Tapi lihat mobil ayahnya nggak pernah menjerit. Oh, ibunya datang nggak pernah menjerit, ayahnya datang nggak pernah. Itu lihat begitu tuh artis Korea baru kelihatan mobilnya aja yang bawa itu udah ada yang sampai pingsan. Tangannya artis Korea baru gini baru lihat jarinya udah cingkal lepak.
Ini kan artinya dia memfigurkan siapa. Jadi kehilangan. Malahan Ustaz lihat pada waktu itu si orang tuanya itu nganter anaknya. Dia nganter anaknya untuk melihat artis kesayangannya. Iya. Jadi orang tuanya tuh sampai ada yang dari subuh nunggu anaknya yang nanti tayangnya maghrib. Waduh. Itu naik show-nya itu maghrib sampai jam 9 malam. Itu orang tuanya dari subuh diem aja di mobil itu. Nah begitu. Subhanallah. Itu luar biasa sekali. Dan ini di Indonesia. Jangan berbicara di luar negeri ya. Di luar negeri masih gak ada lebih dari ini. Mungkin saja begitu kan. Seperti itu. Masya Allah. Nah ini menarik teman-teman. Saya tadi mengutip apa yang Ustaz sampaikan dengan 3 kunci tadi Ustaz. Dengan 3 kunci ini seorang orang tua itu bisa menjadi idaman lah bagi anak-anaknya dengan 3 bekal tadi Ustaz. Iya. Yang saya kutip. Yang pertama itu alaikum bil ilmi, yaitu dengan ilmu Ustaz ya. Yang kedua itu alaikum bil mahabbah, dengan rasa cinta, kasih sayang, dan juga yang ketiga alaikum bid din, dengan agama. Ketika orang tua sudah punya 3 bekal ini, insya Allah sudah menjadi role model yang sangat ideal Ustaz ya bagi anaknya. Dan Ustaz, barangkali Ustaz ini kita tentu juga mencari sosok yang inspiratif gitu ya untuk kita contoh gitu ya, sebagai orang tua barangkali. Dan saya pengen tanya Ustaz, barangkali mungkin di sosok ulama ataupun para sahabat ataupun Rasul SAW, seperti apa sih Ustaz mereka ini barangkali yang saya tahu dalam riwayat-riwayat, dalam keterangan, dalam hadis ataupun yang lainnya dalam Al-Qur'an, bagaimana orang tua ini gitu ya menjadikan diri mereka itu sebagai orang tua yang idaman Ustaz. Apakah ada ceritanya, apakah ada kisahnya seperti apa Ustaz? Kan ada Nasi Ulwan kan, kitab-kitabnya tentang pendidikan anak. Kemudian ada Ibnu Qayyim, Az-Jauziyah juga ada. Kemudian para pakar-pakar ilmu hadis gitu kan. Karena begini ya, karena orang dapat menyusun sebuah buku tentang parenting itu kalau dia punya anak. Jadi kalau dia nyusun buku parenting tapi dia tidak punya anak, ini nerangin orang lain gitu kan. Belum pengalaman gitu. Karena yang paling pokok itu adalah pengalaman. Betul. Begitu kan. Jadi kalau Ustadz ditanya, Ustadz bagaimana bagaimana menghadapi anak seperti ini? Ya karena harus ada pengalaman hidup. Jadi ulama-ulama dulu hebat-hebat sebetulnya. Walaupun sebetulnya tidak lepas dari masalah. Tidak lepas dari masalah. Ya. Makanya Rasulullah itu kan anaknya hampir semuanya meninggal kan. Betul. Ya, dan hanya yang tersisa sebelum beliau meninggal itu Siti Fatimah. Sebelumnya meninggal semua. Ini karena emang ujian luar biasa, begitu kan. Jadi saya kira itu intinya bagaimana kita menjadi accessibility buat anak kita, dan kita lakukan dan kita pelajari yang 3 tadi. Jadi orang tua tidak boleh lepas dari 3 itu. Oke. Nah ini menjadi poin utama kayaknya sahabat semua yang menjadi pokok bahasan kita pada episode kali ini ya, mengenai accessibility tadi, bagaimana orang tua ini harus punya accessibility gitu ya, dan dilengkapi dengan 3 bekal yang tadi, alaikum bil ilmi, alaikum bil mahabbah, dan juga alaikum bid din tadi. Yeah. Nah sahabat semua, itu tadi obrolan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita masih banyak yang perlu kita bahas, dan insya Allah akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Bagi sahabat semua yang memiliki pertanyaan, atau usulan topik yang akan kita bahas di episode berikutnya, silahkan langsung aja komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, subscribe juga YouTube kita Halim Quran, dan juga follow akun Instagram kita @halimquran. Kita cukupkan dulu untuk episode kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.